wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pengelolaan limbah radioaktif. Di sini kami terdiri dari beberapa orang, yaitu ada saya sendiri, Adesi Cenia, dan teman saya Bagastian Gagana, Alvin Integra, Neta Hanawara, Shiva Eria, dan Wiwi. Baiklah teman-teman, di sini kami akan memaparkan hasil dari diskusi kami mengenai pengelolaan limbah radioaktif. Apa sih limbah radioaktif itu? Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2013, limbah radioaktif adalah zat radioaktif dan bahan serta peralatan yang telah terkena zat radioaktif atau menjadi radioaktif karena pengoperasian instalasi nuklir yang tidak dapat digunakan lagi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2002 tentang pengelolaan limbah radioaktif, terdiri dari 3 level. Level yang pertama adalah low level wasted atau level rendah. Yang kedua adalah intermediate level wasted atau level sedang. Yang ketiga adalah high level wasted atau level tinggi. Level rendah atau low level wasted adalah limbah radioaktif dengan aktivitas di atas tingkat aman tetapi di bawah tingkat sedang yang tidak memerlukan penahan radiasi selama penanganan dalam keadaan normal dan pengangkutan. Selanjutnya ada intermediate level wasted adalah limbah radioaktif dengan aktivitas di atas tingkat rendah tetapi di bawah tingkat tinggi yang tidak memerlukan pendingin dan memerlukan penahan radiasi selama penanganan dalam keadaan normal dan pengangkutan. Selanjutnya ada high level wasted adalah limbah radioaktif dengan tingkat aktivitas di atas tingkat sedang yang memerlukan pendingin dan penahan radiasi dalam penanganan pada keadaan normal dan pengangkutan termasuk bahan bakar nuklir bekas. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit Pengelolaan Limbah Radioaktif. Ada 3 hal yang harus diperhatikan teman-teman. Yang pertama adalah pengumpulan, yang kedua penyimpanan, yang ketiga adalah pengangkutan. Sebelum dilakukan pengolahan limbah radioaktif, orang yang melakukan pengolahan ini harus sudah terkualifikasi. Menggunakan alat pelindung diri, menggunakan masker, menggunakan sarung tangan, dan sebagainya. Hal yang pertama dilakukan pada saat ingin melakukan pengolahan limbah radioaktif adalah pengumpulan atau pengumpulan limbah radioaktif. Nah, pengumpulan limbah radioaktif ini bisa menggunakan plastik radioaktif atau stainless steel atau wadah lainnya yang disesuaikan dengan jenis radioaktif atau jenis limbah radioaktif yang akan dibuang. Nah, yang kedua itu adalah penyimpanan. Nah, penyimpanan limbah yang sudah dilakukan pengumpulan ini disimpan pada wadah tersendiri yang diberi label atau tanda radioaktif. Setelah dilakukan penyimpanan, maka dilakukan pengangkutan. Pengangkutan di sini limbah yang radioaktif ini tidak boleh digabung dengan limbah yang lainnya yang akan dibuang. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih Adesi karena baru saja telah menjelaskan apa itu bahan radioaktif. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik bahan radioaktif tersebut. Bahan radioaktif tersebut pada dasarnya sama dengan bahan-bahan lain, yaitu bisa karsinogenik atau beracun. Dia dapat menjadi racun bila tertelan atau terpapar dalam tubuh kita. Kemudian dia juga mudah meledak pada suhu yang sudah ditentukan ataupun dia melebihi suhu yang sudah ditentukan. Dia naik bisa meledak. Kemudian dia juga mudah menyala seperti tadi. Selain dia mudah meledak, dia juga mudah menyala atau terbakar. Kemudian bahan radioaktif ini juga berbahaya bagi lingkungan. Berbahaya bagi lingkungan bagaimana? Ketika bahan radioaktif ini terpapar pada lingkungan dapat mencemari lingkungan tersebut sehingga tadi dapat menjadi karsinogenik. Kemudian juga berinteraksi pada beberapa logam. Kemudian pengumpulan bahan limbah radioaktif ini dibagi menjadi 2, yaitu adanya
conditioning dan juga pengolahan. Kalau pengolahan itu biasanya secara evaporasi atau penguapan, tujuannya untuk mengurangi jumlah volume agar bahan radioaktif tersebut dapat diolah selanjutnya. Kemudian conditioning di sini bahan radioaktif itu dikondisikan segala rupa agar dapat diolah atau dapat nantinya bisa dibuang agar tidak mencemari lingkungan. Kemudian bahan radioaktif ini dibagi pengumpulan limbahnya menjadi dua, yaitu pengumpulan limbah cair dan juga limbah padat. Di sini saya akan menjelaskan apa cara pengumpulan di limbah cair. Limbah cairnya itu ya dibagi menjadi tiga, ada yang rendah, sedang, dan tinggi. Jika bahan radioaktif tergolong dalam rendah, maka dia akan dievaporasi. Tadi cara pengumpulannya. Yang kedua, bila sedang masih dapat secara evaporasi dan juga kondisional. Yang ketiga, itu dia harus kondisional, tidak bisa untuk dievaporasi saja. Kemudian di dalam limbah cair itu harus terdapat beberapa informasi seperti jenis kandungan di dalamnya, atau adakah di situ ada tritium atau yang lain, dan juga aktivitasnya berapa, volumenya berapa, paparannya bagaimana, dan juga keasaman atau pH, sehingga bila informasi tersebut ada, tidak akan menjadi kesalahan ketika nanti bahan tersebut diolah dan ada di lingkungan. Terima kasih. Untuk pengumpulan limbah radioaktif padat, yang harus diperhatikan adalah aktivitasnya. Selanjutnya adalah waktu paruhnya, jenis radionuklidanya, terus bentuk fisik dan kimia dari si sampah radioaktif tersebut, terus sifat racunnya, dan asal limbah radioaktifnya. Untuk pengumpulan limbah radiasi dalam bentuk padat itu diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama tuh klasifikasi paparan tingkat rendah, sedang, tinggi, dan umur yang panjang. Nah, ini diklasifikasikan paparan ini berdasarkan laju permukaan dosis D sama dengan meter S V per jam. Nah, untuk rendah dia itu D-nya lebih kecil daripada 0,2, dan untuk sedang itu dia tuh 0,2 lebih besar daripada D dan lebih besar daripada 2. Dan untuk klasifikasi radiasi tinggi itu D-nya itu lebih besar dibandingkan 2, dan untuk limbah radiasi panjang itu D-nya tuh lebih daripada 2. Dan untuk sesuai dengan kategori limbah radioaktif padat, kategori limbah radioaktif padat itu juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu limbah radioaktif padat terbakar, limbah radioaktif padat terkompaksi, dan limbah radioaktif padat tak terbakar dan tak terkompaksi. Nah, untuk penyimpanan limbah radioaktif biasanya itu disimpan di dalam kontainer-kontainer khusus. Nah, kontainer-kontainer ini harus pertama tuh secara jelas diidentifikasi. Ada simbol radioaktifnya, terus harus ada sesuai dengan kandungan limbahnya yang tadi sebelumnya dijelaskan, terus dapat diisi dan dikosongkan dengan aman, dan yang paling penting adalah kontainernya ini harus kuat dan juga saniter. Hal yang harus kalian perhatikan ketika kalian menyimpan limbah radioaktif adalah informasi yang harus dicatat pada setiap kontainer limbah itu pertama tuh harus ada nomor identifikasi. Terus ada radionuklidanya yang terkandung tuh apa, aktivitasnya jika diukur atau diperkirakan, dan ada tanggal pengukurannya itu harus tercantum. Terus asal limbah itu berasal dari ruangan kah, laboratorium atau tempat lainnya, itu harus tercatat dengan jelas. Terus angka dosis permukaan dan tanggal pengukuran juga itu harus tercatat. Dan orang yang bertanggung jawab dalam penyimpanan limbahnya dalam orang yang bertanggung jawab di penyimpanan limbah itu juga harus dicatat gitu agar jelas. Nah, ini adalah label khusus untuk wadah radioaktif yang harus ditempel di dalam kontainer-kontainer, dan ini label khusus untuk sumber radiasinya. Ini adalah contoh gambar kontainer khusus untuk penyimpanan limbah radioaktif. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Penyimpanan limbah radioaktif yaitu untuk meminimalisir volume limbah yang ditampung, perlu diketahui umur paruh isotop yang dipakai dan dikategorikan seperti tabel di bawah ini. Kurang dari 3 hari itu bisa dilihat berapa waktu paruhnya dari 18 F, 166 FU sampai 90 Y. Di sini
Kalau lebih dari 3 hari atau kurang dari 15 hari bisa dilihat pada waktu paruhnya. Terus sampai 120 hari lebih 3H 14C sampai 57CO waktu paruhnya. Radioisotop dengan waktu paruh kurang dari 120 hari dapat dibuang dengan metode penyimpanan peluruhan. Susunan tahapan pembuangan harus dibuat sesuai dengan peraturan keamanan proteksi radiasi atau pembuatan radioaktif untuk isotop dengan waktu paruh lebih dari 120 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagustian Gagana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Selanjutnya adalah pengolahan limbah radioaktif. Nah, di dalam pengolahan limbah radioaktif ini jangan mencampurkan limbah non radioaktif dengan limbah radioaktif. Ketika penampungan limbah penuh atau tingkat radiasi melebihi normal, tutup penampungan dan penempelkan kartu identifikasi yang berisi informasi seperti tanggal tutup atau penampungan, data radionuklida, paparan terbaca penampungan, dan inisial staf penutup penampungan. Kemudian pindahkan penampungan yang tertutup tadi ke tempat peluruhan yang sesuai. Penampungan ditahan hingga aktivitasnya hampir sama dengan radiasi latar yang ada di lingkungan menggunakan alat survei radiasi. Pengangkutan limbah radioaktif. Setelah waktu penyimpanan telah sesuai, lakukan langkah-langkah yang pertama. Pindahkan semua pelindung dari penampung. Kemudian, pada daerah rendah, monitor dengan alat survei radiasi dengan skala sensitivitas tertinggi. Limbah hanya dapat dibuang apabila sama dengan radiasi latar. Kemudian, catat pengukuran latar dan dosis rata-rata permukaan tertinggi pada penampungan limbah. Kemudian, hilangkan label identifikasi limbah radioaktif dan label lainnya. Catat tanggal pembuangan, model dan nomor seri dari alat deteksi radiasi, dan nama staf pencatat dengan informasi tentang identifikasi penampung. Pengawasan dilakukan oleh supervisor lapangan dengan monitoring semua prosedur dilakukan dengan tepat. Dan PPR bertugas mereview kelengkapan dokumen pembuangan. Baik, selanjutnya adalah pengolahan limbah radioaktif. Nah, teman-teman bisa lihat di skema ini ya, skema strategi pengolahan limbah radioaktif di rumah sakit. Tadi kita udah belajar terkait pengolahan limbah ya. Yang pertama ada pengumpulan, kemudian pengelompokan atau pemilahan, kemudian ada pengolahan, pengangkutan, penyimpanan sementara ataupun lestari, sama pembuangan limbah. Nah, untuk skema yang pertama di sini ada pengolahan limbah setempat atau ada pengolahan limbah terpusat. Oke. Langsung ke pengolahan limbah setempat atau lokal. Jadi nanti limbahnya itu sudah kita kumpulkan ya, yang kita pisahkan ya, memilih antara radioaktif yang zat padat, cair ataupun gas. Kemudian kita lakukan pengolahan. Tujuannya apa? Untuk mereduksi volumenya. Biasanya dilakukan dengan cara evaporasi, kemudian kompaksasi, insenerator, filtrasi atau penukar ion. Nah, radioaktif yang sudah merasa cukup aman baru bisa dilakukan pembuangan. Pembuangan itu bisa dilakukan melalui saluran air atau melalui cerobong asap. Nah, untuk radioaktif setempat, untuk waktu paruh kurang dari 100 hari ya, pengolahannya itu bisa dilakukan terjadinya peluruhan tersendiri dari radioaktif. Setelah dilakukan rasa dia tidak aman, maka dilakukan penyimpanan kembali seperti itu. Selanjutnya pengolahan limbah terpusat. Nah, di sini waktu paruhnya kurang dari 30 tahun atau lebih dari 30 tahun. Nah, kalau misalkan dia kurang dari 30 tahun, dilakukan penanganan awal yaitu dengan pengolahan tadi. Nah, setelah dilakukan pengolahan tadi, lalu dilakukan conditioning. Nah, tujuan conditioning itu adalah untuk memudahkan handling dan transportasi limbah serta meminimalkan bahaya dari radiasi tersebut. Kemudian dilakukan penyimpanan sementara dan penyimpanan dekat permukaan. Kalau misalkan waktu tahan, kemudian conditioning tadi, kemudian penyimpanan sementaranya dalam jangka panjang, baru nanti penyimpanannya di dalam tanah, seperti itu. Baik, sekian pemaparan terkait presentasi kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.